Jumpa lagi dengan Ibu Siti Halimah di pelajaran SPK. Sekarang kita menampilkan tentang seni lukis ya. Tujuan pembelajarannya yaitu tentang mengenalkan macam-macam aliran yang ada di seni lukis dan cara membuat bagaimana kita melukis di bagian kaca, kertas, atau apa yang bisa untuk dilukis ya. Oke sayang, kita sekarang menampilkan video pembelajarannya ya. Sekarang kita mulai ke tujuan pembelajaran. 1. Mengetahui pengertian seni lukis. 2. Mengelompokkan jenis lukisan berdasarkan tema. Yang ketiga, mengidentifikasi aliran karya seni lukis. 4. Eksplorasikan karya seni lukis. Next, sekarang bagian pengertian seni lukis ya, yaitu pengertiannya suatu bentuk seni visual pada bidang datar dengan disebut dua dimensi. Seni lukis merupakan hasil pengolahan berbagai unsur seni, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang yang tersusun dalam suatu harmoni. Next, pelukis mancanegara yang terkenal yaitu Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vincent van Gogh, Auguste Seurat, Claude Monet, Henri Matisse, Rembrandt van Rijn, Pablo Picasso, Bonnet, Walter Lewis. Next, pelukis Indonesia terkenal Raden Saleh, Abdul Suryo Subroto, S. Sujojono, Basuki Abdullah, Hendra Gunawan, Afandi Dullah, Bagong Kusudarjo, Nyoman Gunarsa, Sarnadi Adam, Ade Pilaus, Fajar Sidik, Dede Eli Supriya. Next, prinsip dalam melakukan seni lukis kita harus mengetahui prinsip-prinsipnya dulu ya. Prinsip seni lukis itu ada terbagi 5, yaitu 1. Keseimbangan. Keseimbangan itu sisi kanan dan kiri itu harus seimbang. Kedua, komposisi. Komposisi artinya susunan dalam membuat lukisan. Yang ketiga, proporsi, yaitu perbandingan. Artinya perbandingan ya. Perbandingan di antara sisi kanan dan kiri, atas dan bawah. Itu namanya perbandingan. Keempat, keselasian. Keselasiannya itu harus selaras dan selasi ya, sesuai dengan dalam bentuk lukisannya. Bagaimana harus selasi kanan kiri, atas dan bawah ya. Kelima, kesatuan, itu perpaduan dari keseluruhan dalam mengatur letak lukisan. Next, tujuan dalam membuat seni lukis kita harus mengetahui tujuannya. Tujuannya ada bagi 4. 1. Religius. Religius itu untuk keagamaan, digunakan untuk keagamaan. Yang kedua, kritik sosial atau perilaku kehidupan. Kritik sosial itu tentang perilaku kehidupan, tentang kehidupan sehari-hari atau peristiwa politik ya, ketidakberdayaan antara si miskin dengan kaya. Next, aliran seni lukis. Aliran seni lukis ada 2 ya, yaitu representatif dan non-representatif. Representatif itu terbagi 4. Realisme itu suatu hidup yang nyata, seperti contoh yang ada di gambar sebelah kiri. Itu nyata tentang ke alam ya. Yang kedua, romantik. Romantik itu tentang perasaan seorang kepada seorang lain.
Contohnya seperti gambar ke yang sebelah kanan. Romantik atau istilahnya romantis ya. Bisa kita atau romantis ini memberikan suatu kasih sayang kepada orang tua, kepada saudara ya, dan kepada seorang yang kita cintai, kepada Allah. Itu namanya romantik. Realisme, terus ada dua, surrealisme. Itu surrealisme itu tentang buah yang ada gambar di nomor bawah sebelah kiri. Itu contohnya ya. Lalu ekspresionisme itu sama seperti yang romantik, cuma ini ekspresi yang mengungkapkan perasaan kita, milik kita, bagaimana hati kita, itulah ekspresionisme ya. Oke, next. Tema seni lukis itu ada 4 ya. Kalau kita membuat seni lukis harus kita tentukan dulu temanya ya, yaitu 1, tentang manusia dengan diri kita sendiri. 2, manusia dengan manusia lain. 3, manusia dengan alam sekitar. Manusia dengan alam sekitar, misalnya tentang lingkungan kita, misalnya entah di halaman, kita berada di halaman ya. Yang keempat, manusia dengan alam benda, misalnya kita dengan kursi atau kita lagi masak dengan kursi ya, dan lain-lain, pokoknya yang suatu benda. Manusia dengan aktivitas. Manusia dengan aktivitas ini misalnya dengan pekerjaan kita. Misalnya kalau kita lagi masak, tuh aktivitas memasak, atau lagi belajar, atau lagi sedang menanam dan lain-lain, atau menari dan lain-lain ya. Manusia dengan alam khayal. Manusia dengan alam khayal itu dengan kita duduk di halaman pekarangan, itu dengan khayal ya, sambil merenungkan atau memikirkan sesuatu. Oke, sekarang lukisan cat air. Teknik dalam lukisan cat air atau disebut akuarel. Jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Jenis lukisan dan teknik dan bahan yang digunakan itu terbagi 4 ya. 1, lukisan cat air, artinya akuarel, disebut akuarel. Mozaik artinya menempel pecahan. Menempel pecahan ini bisa dari kulit telur, kulit kerang, cangkang kerang, dari kaca, dari pasir dan lain-lain ya, yang bisa kita tempel di media. Misalnya media di kertas kita tempel cangkang kerang, kita lukis dulu apa yang kita inginkan, lalu kita tempel dari kaca atau telur di sketsa yang akan di sketsa gambar yang akan kita inginkan. Lukisan yang ketiga, lukisan batik. Lukisan batik ini pasti kan sering memakai pakaian batik ya, itulah pakaian batik atau dari bahan kain, itu bisa kita lukis, itu namanya lukisan batik ya. Yang keempat, lukisan kaca. Lukisan kaca itu bisa misalnya dari kaca jendela kita lukis, lalu ikan piring atau
gelas, itu kita lukis jadi namanya lukisan kaca. Oke, next, sekarang munculkan gagasan. Dalam memunculkan gagasan ada dua, itu satu buat sketsa, prosedur seni lukis. Itu prosedur seni lukis. Next, dalam memunculkan gagasan ada terbagi 4, yaitu satu mengembangkan imajinasi, kedua melihat objek secara langsung, ketiga melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lain tentang lukisan, keempat mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Kedua, membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, kita harus mengetahui dulu yaitu bahan dan alatnya. Yang kedua, menentukan tekniknya. Apakah itu teknik akuarel, plakat, goresan, tebal, atau timbul. Akuarel itu artinya transparan yang dapat dilihat tembus pandang ya, itu namanya teknik akuarel. Yang kedua, teknik plakat, itu yang sifat tebal. Teknik goresan ekspresif, itu goresan yang menuangkan tentang ekspresi kita. Teknik tebal dan bertekstur. Teknik tebal dan bertekstur ini yang punya dasar kasar atau halus. Yang kelima, teknik timbul atau disebut mozaik. Itulah yang mozaik itu kan tadi kita kenal dengan istilahnya menempel. Jadi kalau menempel itu berarti kan timbul. Itulah jadi namanya teknik timbul. Yang ketiga, mewarnai. Mewarnai ada dua. Itu satu, mewarnai sketsa. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakang. Kedua, menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang. Jadi kalau mewarnai itu harus ada dua ya. Ada goresan tipis pada objek pokoknya. Yang kedua, menyempurnakan atau menegaskan dari garis-garis gelap terangnya. Oke, next. Sekarang bagian unsur penting komposisi gambar. Komposisi gambar itu ada 5 unsur ya. Satu, komposisi simetris. Kedua, komposisi asimetris. Ketiga, komposisi dari berbagai arah. Yang keempat, komposisi yang berbentuk variasi. Yang kelima, komposisi penempatan objek yang seimbang dan harmoni. Komposisi simetris itu yaitu tentang sisi kanan dan kirinya yang sama ya. Kalau asimetris itu sisi kanannya tidak seimbang, tidak sama. Sisi kanan dan kiri itu bebas, bentuknya dinamis. Paham? Sekarang bagian media. Media seni lukis itu ada dua ya, yaitu bahan dan alat. Yang disebut media itu bahan dan alat ya. Kalau bahannya itu kertas atau kanvas atau dari kain, kayu, besi, dan kaca. Itu namanya media bahan. Sementara kalau bahan alatnya pensil, krayon, cat air, ya. Kalau kertas gambar itu kita sudah tidak mengkira licin sudah tipis.
Oke, cat minyak. Cat oil color dengan media kanvas serta alat bantu kuas, pisau palet. Cat yang ketujuh, cat plakat, poster color. Cat plakat itu menggunakan poster color dengan campuran air yang hanya agak kental. Itu yang kita jumpai poster berwarna menggunakan cat plakat. 8. Cat akrilik. Cat akrilik itu bubuk dicairkan dengan air atau minyak. 9. Penggaris, yaitu alat pembantu untuk menggambar garis-garis ya, tingkat akurasi yang tinggi. 10. Kuas. Kuas ini bulunya halus serta ujung meluncing. 11. Palet mesh untuk mengaduk warna cat minyak. Oke, next. Teknik melukis. Dalam melukis, dalam istilah untuk gambar ilustrasi, ya, itu ada 2 teknik yang kita gunakan, yaitu 1 teknik kering. Teknik kering itu menggunakan pensil, kemudian spidol atau spidol, ya, alang, itu krayon, itu bisa kita gunakan untuk teknik kering. Gunanya untuk memakai unsur padat dan kering. Pewarnaan dengan cara mengarsir, gunanya untuk mengarsir atau menggosok dusel. Cocoknya untuk menggambar sketsa. Next. Teknik basah yang kedua. Teknik basah ini menggunakan cat air yang menggunakan bahan cat air, ya. Seperti contoh gambar ini, artinya kan warnanya jelas, warna merah, coklat, birunya tuh jelas, ya. Jadi itu namanya air, berarti basah, mengandung basah. Next, melukis dengan teknik basah itu menggunakan teknik akuarel, itu dengan cat air, disapukan dengan tipis agar tidak tembus pandang atau transparan. Yang kuasnya ujung dan luncing, ya. Next, teknik plakat kedua menggunakan cat air, warnanya yang kental, kuasnya oval, meruncing, gepeng, palet, serta kertas gambar, ya, menggunakan kertas gambar. Contohnya, lihat nih gambar, ya, itu contohnya. Next. Oke, sekarang bagaimana anak-anak? Udah paham semuanya? Bila belum paham, japri sama ibu ya. Tentu tugasnya buat lukisan yang mengandung lukisan ekspresi manusia dengan orang lain. Pilih salah satu di antara keempat ini ya. Misalnya kalau ekspresi tentang perasaan kita, bagaimana lagi sekarang, atau lagi bagaimana lagi senang atau lagi sedih. Kalau manusia dengan orang lain, kamu lukis diri kamu dengan orang tuamu, dengan adikmu yang ada di rumahmu itu, yang ada di rumahmu ya. Kalau yang ketiga, manusia dengan alam sekitar, itu tentang lingkunganmu. Misalnya kamu lagi berada di halaman. Nah, itu kamu lukis dengan dirimu lagi duduk misalnya di halaman atau menyapu halaman dan lain-lain. Yang keempat, manusia dengan aktivitas, atau misalnya diri kamu lagi belajar atau lagi masak. Jadi di antara keempat itu kamu pilih salah satu, kamu lukis di kertas APS. Kamu warnai ya sayang. Anak-anak,
Untuk terakhir penutupan yaitu membuat tugas melukis tentang macam-macam di aliran seni lukis. Pilih salah satu di antara 4 aliran tersebut ya. Nah, untuk dikumpul minggu depan ya.